Selamat pagi, salam jumpa. Apa kabar Anda sekalian? Semoga tetap sehat, ceria, dan terus bersemangat. Saudara-saudara yang terkasih, seorang ayah sebagaimana orang tua umumnya pasti sangat mencintai anak-anaknya. Apapun yang diinginkan anaknya, pasti ia berusaha untuk menyanggupinya. Apapun permintaan anaknya, ia mengabulkannya. Tak mungkin seorang ayah memberi batu ketika anaknya meminta roti, atau memberi kalajengking ataupun ular ketika anaknya meminta ikan. Bacaan yang kita renungkan kali ini tentang anak yang hilang, yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-32. Dikisahkan seorang anak yang dikenal sebagai si bungsu ingin pergi ke tempat yang jauh. Untuk itu ia datang kepada bapaknya meminta uang atau warisan yang menjadi bagiannya. Keputusan si bungsu itu meninggalkan rasa sedih yang mendalam dalam diri sang ayah. Ada dua alasan. Yang pertama, anak yang dia kasihi akan pergi meninggalkan dia. Menjadi lebih sedih lagi karena tempat yang dituju itu tidak diberitahu atau tidak dikenal. Pokoknya ke tempat yang jauh. Kesedihan yang kedua adalah sang anak meminta hak warisan. Bayangkan, dia masih kuat bekerja, anaknya datang meminta warisan. Sesuatu yang tidak lazim. Dalam konteks budaya kita orang Manggarai, ketika anak minta warisan saat orang tuanya masih kuat, bukankah itu sebuah bentuk mawang atau secara tidak langsung meminta orang tuanya cepat meninggal, bukan? Ayah merasa sedih dan menjadi seorang ayah yang malang. Namun, ia tidak protes dengan permintaan sang anak. Ia melepaskan kepergian anak meski dengan rasa sedih yang mendalam. Ia menghargai keputusan bebas dari sang anak. Dan di tempat perantauan, kita tahu si bungsu menghamburkan uangnya secara tidak bertanggung jawab. Sementara sang ayah mungkin merisaukan nasib anaknya siang dan malam. Mungkin ia menantikan kabar dari anak tentang bagaimana situasi di negeri yang jauh. Mungkin uangnya sudah habis sehingga ia bisa bekerja sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang. Mungkin menjual ternaknya atau mungkin meminjam uang dari orang-orang lain. Bisa juga ia makan seadanya, hanya nasi dicampur dengan garam, asalkan anaknya bahagia di tempat yang jauh. Tetapi sialnya, anak tak memberi kabar. Lantas kemana ia mengirim uang-uang tersebut? Ia tinggal dalam penantian dan kerinduan. Sementara si anak, setelah ia menghamburkan uangnya secara tidak bertanggung jawab, ia akhirnya kehabisan seluruh hartanya. Akibatnya, ia jatuh miskin dan terpaksa bekerja di peternakan babi. Bahkan kepada pemilik peternakan, ia meminta kalau ia tidak digaji, ia boleh memakan dari ampas makanan babi tersebut. Menyadari kesalahan dan dosanya, si anak pun menyesal, lalu bergumam dalam hati, "Aku telah bersalah kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Biar aku jadi pekerja saja ketika aku pulang nanti." Maka bayangan si anak ketika ia pulang, orang tuanya marah, lalu sebagai hukumannya dia akan menjadi pekerja di kebunnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia pulang, bapaknya sudah menunggu. Dia melihat dari jauh, lalu datang menyambut anaknya, mengenakan pakaian yang terbaik, dan bahkan menyiapkan pesta untuk menyambut anak yang hilang. Dia yang telah hilang ditemukan kembali. Ia adalah manusia yang berharga. Sekalipun ia ada dosa, tetapi bagi sang Bapa,
si bungsu tetaplah pribadi yang berharga, yang layak diampuni dan layak untuk dicintai. Dari pribadi yang malang, kini sang bapa menjadi pribadi yang penuh sukacita dan cinta. Namun di tengah suasana sukacita itu, datanglah si sulung dan protes dengan sikap bapaknya yang menerima anaknya kembali dan bahkan mengadakan pesta sebagai penyambutan bagi kepulangan anaknya. Ayah kembali lagi menjadi malang karena anaknya yang sulung, yang ada dekat dengannya, yang amat ia cintai juga, tiba-tiba mengajukan ketidaksetujuan atas sikapnya. Ternyata kehilangan itu bukan saja soal keterpisahan jarak, tetapi juga keterpisahan hati. Anak sulung ada dekat dengan bapaknya, tak ada jarak, tetapi hatinya jauh. Jauh di mata, dekat di hati, itu baik. Tapi dekat di mata, jauh di hati, itu hati-hati. Sang ayah yang malang kemudian menjadi ayah tersayang yang penuh sukacita ketika anaknya pulang, namun kembali menjadi ayah yang malang ketika anak yang dekat dengannya hatinya justru jauh darinya. Marilah kita senantiasa merindukan ayah kita agar ia tetap menjadi ayah yang tersayang, bukan ayah yang malang. Selamat menjalani hari. Salam sabda, salam sehat, salam 5M.